Inilah Telaga Homaven. Telaga kecil yang terletak di tepi pantai sebelah timur Sarmi ini selalu ramai dikunjungi warga setempat untuk melepas waktu senggang dan menikmati suasana pantai di sore hari. Tempat inilah yang dijadikan pusat kegiatan Festival Negeri Seribu Ombak Sarmi tahun 2023. Beragam pagelaran budaya dan atraksi menghiasi selama acara ini berlangsung. Di saat yang bersamaan ini, saya hadir untuk melihat rangkuman budaya lokal adat istiadat Sarmi melalui festival yang sedang berlangsung ini. Di saat seperti inilah, masyarakat Sarmi dan sekitarnya bisa memamerkan hasil bumi dan kerajinan tangan mereka. Bahkan, ada beberapa peserta pameran di festival ini yang berasal dari luar daerah. Saya pun mengunjungi salah satu booth yang ada kain terfo. Saya menggunakan langsung kain tenun terfo dari serat alam khas negeri Sarmi. Biasanya kain terfo memang digunakan untuk kegiatan adat di sana saja. Namun sekarang, kain terfo sudah banyak dikembangkan menggunakan bahan yang lebih modern, yakni dengan benang wol. Bukan hanya itu saja, di sini mama-mama juga turut berkreasi dengan membuat eco-printing. Ada tas yang terbuat dari pohon ibun dan dicetak secara manual menggunakan motif dedaunan. Jadi semuanya alami. Masih banyak lagi travelers, ragam kerajinan yang disuguhkan di sini. Tentunya semuanya berasal dari alam khas negeri Papua. Ada satu pameran yang menarik perhatian saya, yakni pameran suku Isirawa. Sesampainya di sana, saya langsung disambut dengan tarian Chame Suweya dengan gebuhan tifa, gendang tradisional khas Papua. Saat saya masuk ke dalam, saya disambut mama-mama Isirawa yang sudah menyuguhkan saya dengan hidangan tradisional. Saya juga diberi sedikit oleh-oleh, tas noken kecil yang terbuat dari serat akar kayu. Bergeser sedikit ke area tengah festival, saat itu para muda-mudi di Sarmi sedang berdendang. Kebetulan di sana juga saya bertemu dengan pejabat Bupati Sarmi, Bapak Markus Omanembra. Ia mengajak saya berkeliling pameran yang ada di Festival Negeri Seribu Ombak. Pak Markus, salah satu kendala nih untuk di daerah Papua sendiri adalah akses yang sulit. Apakah Sarmi juga seperti itu, Pak? Ini pertanyaan luar biasa. Jadi sesungguhnya kita di Sarmi, ya semenjak setahun lebih kami sebagai penjabat bupati, ada satu yang terus kami dorong. Ini masalah akses transportasi. Ya, kita tahu bahwa jarak tempuh tadi, misalnya dari Jayapura ke sini, paling tidak membutuhkan waktu 7 jam kendaraan darat. Kalaupun transportasi udara, itu hanya sekali dalam seminggu. Itu pun menggunakan penerbangan Susi Air di hari Jumat hari ini. Ya, kami sementara ini sedang berjuang terus ya mendorong, mengusulkan ke kementerian lembaga terkait agar transportasi laut ini juga untuk melayani masyarakat di Sarmi sudah harus segera dilakukan. Pak Markus, Kabupaten Sarmi ini indah sekali, tapi sayangnya nggak banyak orang yang tahu nih Pak. Kayak saya sendiri, saya baru pertama kali ke Kabupaten Sarmi ini. Tapi nilai potensi yang bisa dijual dari Kabupaten Sarmi ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Memang kita jujur aja, masih cukup banyak orang yang memang nggak kenal Sarmi. Padahal sebenarnya Sarmi ini salah satu kota tertua di tanah Papua. Ya, kita sadar betul dengan perjalanan pemerintahan 21 tahun ini masih banyak yang harus kita lakukan untuk bagaimana bisa mempromosikan atau memperkenalkan Kabupaten Sarmi. Dan hari ini ya, salah satu agenda kita itu kita lakukan festival Negeri Seribu Ombak. Kenapa dikatakan Negeri Seribu Ombak? Karena kalau kita lihat sekarang, ini ombak ini nggak pernah berhenti-berhenti di pesisir Kabupaten Sarmi, sehingga dikasih julukan itu Negeri Seribu Ombak. Ya. Dengan dilakukannya Festival Negeri Seribu Ombak ini, kita berharap bahwa saatnya ya kami yang ada di Sarmi ini bisa membuka diri, mempromosikan diri, memperkenalkan diri kami ini ke dunia luar. Tidak saja ke pemerintah pusat atau ke saudara-saudara kami di Nusantara lain, tetapi kita berharap bahwa ini bisa terpublikasi ke
dunia internasional. Oke. Ya. Berarti pariwisatanya yang indah sekali itu juga jadi daya tarik, Pak. Ya, Selain pariwisata, mungkin ada lagi di Kabupaten Ya. Sarmi ini, Pak? sebenarnya kalau kita mau jujur, Sarmi ini salah satu kabupaten yang punya potensi sumber daya alam cukup luar biasa. Dan kami selalu menyampaikan di mana Sarmi ini salah satu kabupaten terkaya di Provinsi Papua. Artinya di Provinsi Papua Induk. Ya, kami di sini punya potensi sumber daya alam selain garis pantai yang begitu panjang, ya tentunya akan berhubungan dengan sektor perikanan, kelautan perikanan. Tetapi kami punya luasan hutan yang hingga saat ini banyak dieksplorasi untuk HPH, ya, HPH. Tetapi di Sarmi sendiri ini ada beberapa sumur-sumur minyak bumi. Kami juga di sini saat ini ada satu perusahaan yang sedang melakukan survei untuk hasil tambang nikel dalam rangka nanti kita mensukseskan pelaksanaan sel Teluk Cendrawasih. Karena kita tahu sel Teluk Cendrawasih ini akan dilakukan di Biak pada tanggal 1 sampai 7 November. Dan dalam pelaksanaan sel Teluk Cendrawasih ini ada 4 kabupaten yang terlibat langsung. Ya, baik Biak, Yapen, Waropen, tetapi juga kami salah satu kabupaten yang akan terlibat langsung. Ya, lewat festival ini kita coba mempromosikannya secara lokal dulu, kemudian kita akan menginventarisir mana sih yang jadi produk unggulan kita dari sumber daya alam ini. Itulah yang akan kita bawa ke Biak nanti. Debur ombak yang menyentuh bibir pantai, senja matahari yang malu-malu menyapa, dan semburat warna langit senja di tepi pantai Holmaven membuat saya semakin kagum akan indahnya Sarmi. Ditemani grup musik Lemonipis, saya pun makin terbuai akan keindahan alam Papua. Sarmi memiliki cerita tersendiri dengan keramahan masyarakat, kekayaan alam, kerajinan tangannya, ritual adat, dan kerukunan antar suku di tanah Sarmi. Semuanya tersimpan manis di bagian utara Pulau Papua. Ya, tentunya di Kabupaten Sarmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.